Ustadz, cerita sedikit nih. Sering datang ke Ana ya, teman-teman kita yang mereka baru hijrah, tapi kendalanya tuh selalu itu aja. Dari Ana tahun 2000 keluar tuh teman-teman selalu datang, Ki, Ana tuh sama kayak antum. Kenapa? Ana kerja udah lama di sebuah instansi atau pekerjaan, tapi tahu halal haramnya itu selalu telat. Dan mereka akhirnya ngerasa harus ngeriset hidupnya lagi dari bawah. Bahkan sebagian dari mereka saking pengen jauhnya dari pekerjaan yang lama, rela misalnya kayak jualan, mungkin jualan sayur-sayuran, ada yang tanam, ada yang jualan parfum, yang skill mereka tuh jadinya nggak kepake gitu. Mereka saking takutnya, takut nggak kepake skillnya di tempat lama, mereka jadi harus ngeriset hidupnya, dan pada akhirnya ya maaf agak susah. Itu gimana Ustaz persepsi Islam terhadap itu? Apakah rezeki itu memang kalau sudah hijrah tuh udah pasti ke bawah atau gimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita telat berapa menit ini? 3.30 tadi rencananya Ustaz. Kita setengah jam. 3.30 itu baru adzan asar. Kayaknya ada frekuensi sama. Ya, jadi panitia menetapkan jam 3.30 mulai kajian, pas bertepatan dengan adzan asar ya. Sehingga mohon maaf terjadi penundaan, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Baik, berawal dari studi kasus yang tadi disampaikan oleh Saudara Uki tentang orang yang ingin hijrah tapi dia harus menghadapi kendala ekonomi yang serius. Apa yang seharusnya dia lakukan? Baik. Pertama begini, yang perlu kita yakini, sebenarnya tujuan kita hijrah itu apa? Apakah hijrah itu harapannya adalah biar nanti kita bisa dapat penghasilan yang lebih banyak, biar nanti bisa dapat, dalam bahasa orang kan, lebih berkah hartanya. Lebih berkah hartanya itu biar lebih banyak dan lebih melimpah. Ataukah karena kita memperhatikan nasib kita di akhirat? Kalau pertimbangan yang pertama, mungkin ini salah alamat. Sehingga ketika Anda hijrah dengan harapan biar nanti harta saya makin banyak, harta saya makin berlimpah dan seterusnya, rumus itu tidak ada. Memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa bumi ini luas, fatuhajiru fiha, maka kalian bisa hijrah ke sana untuk bisa mendapatkan tanah pengganti. Tapi ini hijrah kaitannya dengan pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Selanjutnya, pilihan yang terbaik adalah yang kedua. Jadi kenapa kita hijrah? Pertimbangannya adalah karena sadar akhirat. Sehingga aku tinggalkan sesuatu yang haram ini karena aku tahu aku akan dihisab. Harta yang aku miliki akan menjadi sumber musibah kelak di yaumil qiyamah jika isinya haram, maka saya pilih mengamankan diri. Karena karakter harta, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan awwaluhu ana'un wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Kata beliau, harta itu karakternya awalnya dicapai dengan cara melelahkan, capek. Siapapun yang bekerja dia merasakan itu. Wa akhiruhu fana, tapi ujungnya kebinasaan, semuanya akan fana. Baik pemiliknya yang pergi duluan alias meninggal, atau harta yang dia miliki itu akan hilang. Fi halalihi hisabun, di bagian yang halal ada hisabnya. Wa fi haramihi azab, sementara di sisi haramnya ada azabnya. Yang sering kita dengar, yang halal dihisab, haram diazab. Dan jargon semacam ini, alhamdulillah teman-teman yang sudah belajar sunnah, sudah belajar tauhid, biasa mendengar itu. Bagi orang awam itu rasanya seperti pertama kali dia mendengar kali gitu.
Sehingga kalau saya menyampaikan kajian di tengah masyarakat umum, yang halal dihisap, yang haram diadab, kayak menakutkan banget. Kita sudah sering mendengar itu, walhamdulillah. Berarti saat kita hijrah persiapannya apa? Karena saya ingin aman besok di akhirat. Baik. Ada konsekuensi nggak Pak di situ? Konsekuensi duniawi sebagaimana realita yang sering kita saksikan. Ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian potensi ekonominya jadi turun, pendapatannya dia yang dulu mungkin 2 digit, sekarang setengah digit misalnya. Sehingga ada banyak hal yang dia rasakan. Tapi saya kira ini tidak lebih parah dibandingkan, kalau dari sisi pertimbangan dunia ya, tidak lebih parah kondisi dunianya dibandingkan yang dialami oleh para sahabat. Ada apa dengan sahabat? Sahabat itu ketika hijrah, Anda jangan sebut kehilangan pekerjaan. Kehilangan semuanya. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan keluarga, kehilangan semua yang dia miliki ketika di tanah asal. Dan pantangan bagi mereka saat berhasil menaklukkan kembali tanah itu untuk mengambil lagi. Makanya Nabi SAW pasca Fathu Mekah, ada yang tanya, apakah ya Rasulullah nanti Anda akan datang kembali ke rumah tempat lahir Anda? Nabi SAW kemudian menyebutkan, wahal akil ya daulana duran. Apakah Akil masih meninggalkan rumah untuk kita? Akil ini salah satu sepupu beliau yang dia masih tinggal di Mekah ketika Nabi SAW hijrah bersama Bani Hashim yang Muslim. Akhirnya Akil inilah penguasanya. Oh, oleh Akil, dikuasai oleh Akil dan ada yang dijual. Intinya dimanfaatkan oleh Akil. Beliau sendiri kehilangan rumah. Makanya kalau ada orang sering menanamkan kebencian kepada pemerintah atau otoritas Masjidil Haram yang bilang rumah Nabi SAW dipakai toilet, Anda punya bukti apa? Nabi SAW tidak berusaha mengambil rumah beliau pasca beliau Fathu Mekah. Karena kaidahnya sesuatu yang ditinggalkan untuk Allah, man taraka lillah, sesuatu yang ditinggalkan untuk Allah, pantangan bagi mereka untuk mengambil kembali. Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu beliau haji wada itu kan sakit ya. Antara peristiwa haji wada ataukah Fathu Mekah, saat itu sakit. Sakitnya sangat parah sampai saat takut meninggal di Mekah. Sehingga beliau tanya kepada Nabi SAW, apakah aku akan ditinggal? Nabi SAW membesarkan semangat Sa'ad dan mengatakan, tidak, kau tidak ditinggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu umur yang panjang sehingga Allah memberikan manfaat bagi kaum muslimin dengan keberadaanmu. Diwujudkan dalam bentuk dia mengikuti perang Qadisiyah melawan Persia dan kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia. Baik, kita punya pelajaran di situ bahwa para sahabat mereka kehilangan segalanya. Saya kira perjuangan semacam ini tidak dialami oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Sehingga siapapun yang hijrah, misalnya meninggalkan pekerjaan ribawi, mengerjakan pekerjaan di instansi yang berbau haram dan seterusnya, dia tidak diminta untuk memiskinkan diri. Sehingga harta yang sudah dia miliki sebelumnya, mungkin dia sudah punya rumah, dia sudah punya kendaraan, silahkan dipertahankan. Selanjutnya, berkaitan dengan harta haram yang dimiliki oleh hamba, para ulama merinci menjadi 2. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, hasil pemaksaan atau hasil apalagi misalnya penipuan, manipulasi dan seterusnya. Taubat untuk jenis harta seperti ini adalah dengan mengembalikan. Tidak ada pilihan yang lain. Hanya satu cara untuk menyelesaikan, yaitu apa? Kembalikan kepada pemilik. Tidak ada cara yang lain. Yang kedua adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Untuk yang kedua ini, para ulama merinci menjadi 2. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho dalam posisi dia tidak tahu. Ada banyak sekali teman-teman yang tadi dibilang ya, saya taunya setelah kerja sekian tahun, taunya belakangan, ngertinya belakangan. Baik, Anda sudah bekerja berapa lama? Saya sudah bekerja selama 10 tahun, selama sekian tahun. Dari hasil dia bekerja selama sekian tahun itu sudah punya properti A, punya kendaraan B dan seterusnya.
Terus bagaimana kalau yang bersangkutan mau tobat? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang proses taubat riba. Kata Allah taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Allah, lalu dia berhenti meninggalkan riba tadi, falahu ma salaf. Dia punya hak untuk memiliki harta yang dia miliki di masa silam. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Artinya apa? Di sini memberikan kita satu kesimpulan, orang yang taubat dari harta haram tidak harus memiskinkan diri. Kau tidak diminta untuk melepas propertimu, kendaraanmu, dan seterusnya. Yang kedua, dia mendapatkan sesuatu yang haram dengan cara saling ridho tadi setelah tahu ilmu. Jadi misalnya dia kerja di lembaga ribawi, dia baru ngerti tentang riba yang dia lakukan sejak tahun 2018 misalnya. Dia masuk kerja 2010, udah ngertinya 2018, berhasil resign 2019. Jadi kan ada sejak tahu pengajuan resign, berhasil keluar 1 tahun berikutnya 2019 misalnya. Pertanyaannya, harta yang bagian mana yang harusnya dia lepaskan? 2010 sampai 18 ataukah 18 sampai 19? Yang mana? Yang kedua. Yang pertama tadi boleh dia miliki. Maka kewajiban kamu hanya melepas 1 tahun terakhir. Sejak kamu tahu, bukan sejak kamu resign. Kalau resign kan sudah nggak dapat. Sejak kamu tahu apa yang kau miliki sudah bukan lagi hakmu. Hanya itu. Masya Allah. Sehingga ada banyak sekali kelonggaran yang diberikan oleh Allah, sampai Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan Allah memberi kesempatan bagi orang yang sudah banyak berpendapatan riba untuk bertobat dengan cara orang yang tobat dari riba tidak harus memiskinkan diri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tahu gitu anak dari dulu. Jadi banyak yang gitu Ustaz. Karena kita anak pribadi tahunya dulu ya harta yang dulu pun juga sebelum kita tahu malah dilepas. Itu sekarang baru benar-benar tahu. Justru setelah kita yang berilmu, kadang qadarullah banyak teman-teman kita qadarullah ya, seperti anak punya teman Ustaz yang mungkin dia masih di band, ketika dia hijrah dia tadi harus membereskan kontrak dulu. Walaupun dia sudah tahu ini nggak boleh, tapi dia mungkin bisa nggak setahun lagi setelah tadi Ustaz. Berarti hartanya itu seperti Ustaz bilang, ketika dia sudah tahu baru itu ya, maksudnya yang lamanya ketika dia tidak tahu tidak usah dikeluarkan, tapi setelah dia tahu baru dikeluarkan, seperti itu. Benar Ustaz? Ya, ini ada kendala, dia harus menghabiskan masa kontrak ya. Iya. Karena kalau tidak dia didenda. Dendanya ya. Ini cukup banyak terjadi. Iya. Jadi kurang berapa lama? Kurang 6 bulan. Nah, 6 bulan kan dia harus kerja itu. Betul. Sehingga saat 6 bulan itu dia karena sudah tahu penghasilannya haram. Muncul pertanyaan, kami makan apa? Karena itu menjadi sumber pendapatan saya dan saya tidak bisa kerja di luar. Sebab masih terikat kontrak. Pertama, untuk orang seperti ini nasihatnya adalah, 1, Anda harus meminimalisir kerja. Jadi selama 6 bulan itu bisa nggak menghindari sebisa mungkin aneka job yang membebani, dosa makin tambah. Sehingga misalnya diminta, kau targetnya harus dapat merekrut sekian nasabah. Ya jangan dilakukan. Kalau gagal gimana Pak? Dimarahin. Ya siap dimarahin. Kenapa nggak target? Karena kau tahu, kau sudah ngerti ini riba. Kenapa ngajak orang lain? Cuman kan itu target kerjasama. Ya jangan dilakukan. Karena menjalankan perintah makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik dilarang. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil Khalik. Tapi kau tetap komitmen datang ke kantor. Kalaupun bisa non job paling bagus. Kan ada ya. Iya. Cuma suruh duduk, bikin kopi, bikinin teh, mijiti direktur. Kan ini orang muslim kok gak amanah disangkanya gitu sama orang umum enggak ya? Saya tidak boleh menjalankan amanah ini. Oke, itu catat itu. Cuman begini ya, orang kalau terus terang itu kira-kira resikonya apa? Iya, pasti kalau terus terang dalam hari ini mungkin dia bakal dipecat. Justru itu yang dicari.
Kalau dia tahu si bosnya mau dipecat, sayang nih, kayaknya jago banget nih orang gitu. Terus terang itu kayak gini, Pak, agama saya melarang, Pak. Iya, ini iya haram. sih. Allah berfirman. Harus berani bilang begitu Langsung juga dia ya. sampaikan firman Allah. Iya, iya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak guys? Itu Bisa. resikonya apa kalau terus terang kayak gitu? Siapa Ya. tahu bosnya dikasih hidayah malah jadi berubah jadi Mungkin dia takutnya kayak gini, wah nanti saya dicaci maki, Iya. dianggap mabuk agama, dianggap sok suci. Gak usah takut, dianggap sok suci dengan sok najis, milih mana Pak? Daripada sok najis. Karena ada orang yang kadang ketakutan dia dicibir ketika menampakkan identitas agama, daripada sebatas dimarahi karena masalah kinerja. Jadinya banyak orang yang kadang cuma kucing-kucingan saja. Kenapa kamu nggak mau? Ya saya nggak bisa Pak. Padahal dia punya alasan yang lebih prinsip. Iya, iya. Kenapa kau nggak mau? Allah melarang saya Pak. Siapa Allah? Wah ini. Ini pertanyaan yang seperti Fir'aun ya. Wama Rabbul Alamin. Dia tanya sama Musa, apa yang dimaksud dengan Rabbul Alamin? Tayyib. Nah. Tayyib Ustaz, tadi juga kita sempat ngobrol di belakang sama beberapa teman. Ketika teman-teman kita ini udah hijrah nih Ustaz, bermuamalah mereka dengan teman-teman yang dia bilang jenggotan dan cingkrang. Qadarullah, selalu aja ada masalah dengan mereka. Sampai mereka bilang, kayaknya di pekerjaan yang lama saya itu mereka lebih profesional dibanding ketika kita bersama dengan teman-teman kita yang maaf sudah ngaji tapi ngantor banyak qadarullah, anak ada ini ada itu, pokoknya banyak alasan aja gitu, banyak afwannya gitu. Bagaimana? Sering terjadi teman-teman. Nah, gimana Ustaz kita ketika oke lah kita keluar terus kita mau bermuamalah sama seseorang, tips-tips apa yang harus kita pegang supaya ketika kita bermuamalah entah itu dengan orang yang udah ngaji atau enggak, ada rambu-rambu yang bisa kita perhatikan supaya kita nggak jatuh dalam perkara seperti itu Ustaz. Iya, jadi pertimbangan ini lebih nyaman tidak nyaman itu kan ada banyak faktor ya. Bisa faktor agama, bisa faktor interaksi, bisa faktor posisi dan seterusnya. Sehingga misalnya dulu sewaktu saya kerja di lembaga ribawi, kerjanya tertib, interaksi dengan sesama baik, tidak pernah punya masalah dengan kanan kiri. Tapi begitu saya pindah ke perusahaan milik ikhwan misalnya, sering berantem lah, sering ini dan seterusnya. Lah Anda mau pilih mana? Makan riba tapi santai, atau mengambil yang haram tapi penuh gesekan? Sudah? Kita kan pinginnya aman dulu. Yang penting pokoknya pendapatan saya jangan sampai haram, titik itu ya. Ini bagian yang nggak bisa ditawar. Selamatkan sendiri ya, betul. Karena kata kunci orang ketika bekerja, dia dilarang mengambil bagian itu. Baik. Yang kedua, ketika muncul gesekan seperti ini Pak, demikianlah yang namanya setan. Dia berusaha untuk mencari celah. Gimana caranya orang itu selalu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Maka dia aman di sini dibuat tidak aman di situ. Dia beres di tempat A, kacau di B. Dia beres di B, kacau di posisi D, dan demikian seterusnya. Pada saat Fathu Mekah itu terjadi, Nabi SAW melihat kejadian yang tidak dilihat manusia biasa. Beliau mengatakan apa? Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan putus asa untuk bisa disembah kembali oleh orang mukmin yang sholat di jazirah Arab. Maksudnya gimana Pak? Iblis yang dilihat Nabi SAW ketika itu, dia sudah putus asa. Kayaknya nggak mungkin kesyirikan bisa dibangkitkan kembali di tanah Arab. Itu putus asanya Iblis melihat banyak sekali masyarakat yang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat masyarakat mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Satu suku masuk Islam, suku berikutnya masuk Islam, sampai Madinah kebanjiran tamu. Saking banyaknya orang yang datang untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Namun apa kata Nabi SAW? Walakinna tahrisha bainahum. Tapi setan tidak putus asa untuk memunculkan permusuhan di kalangan mereka. Makanya dalam rentang waktu selama lebih dari 30 tahun, bahkan
Tidak hanya lebih dari 30 tahun. Ya. Karena sampai sesi tabi'in itu panjang sekali. 30 tahun itu kan masa Khulafaur Rasyidin. Tidak ada penyimpangan akidah di Madinah. Tidak ada penyimpangan akidah di Mekah. Sudah ada di Irak penyimpangan akidah. Di zaman Ibnu Umar. Diwarnai dengan adanya Qadariyah. Oleh Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Tapi belum muncul di Madinah, belum muncul di Mekah. Allah masih jaga dua kota ini. Penyimpangan akidah baru muncul pasca itu. Jauh di zaman setelah zaman Qurun Mufaddalah. Cuman pertikaian sudah terjadi sejak kapan? Sejak masa Utsman. Sampai terbunuhlah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anda tahu siapa yang membunuh Utsman? Siapa yang membunuh Utsman, Pak? Orang yang baru pulang haji, Pak. Jadi kenapa mereka bisa kumpul di Mekah berontak Utsman? Itu orang Mesir, orang Irak dan seterusnya kumpul ketika haji. Nah, saat mereka pulang kan ke arah utara tuh, kumpul dulu di Madinah. Demo dulu sampai terjadi pembunuhan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Baik. Artinya ada sisi ideal dari sisi akidah, namun dikacaukan oleh setan dari sisi permusuhan. Maka butuh sabar kata kuncinya. Di sini banyak gesekan. Nah, itulah salah satu di antara hal yang perlu keluasan batin. Kalau kamu baperan, maka sedikit gesekan ikut baper. Akhirnya nggak semangat, pengen balik seperti dulu. Dulu teman-temannya nyaman, selalu senyum misalnya. Sekarang merengut semuanya. Kalak malakul maut. Nggak, Anda sekarang sedang bersama dengan teman-teman yang sudah sadar akan halal haram. Namun mungkin ada bagian yang perlu dibenerin, yaitu di bagian memperkecil gesekan, dan kalaupun terjadi gesekan ya jangan terlalu baper. Baik, ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah agar ini jadi prinsipnya setiap kali kita bergesekan dengan orang lain. Kata Imam Asy-Syafi'i, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Makin sering tegang berarti dia makin punya banyak masalah terkait hak orang lain besok di akhirat. Maka minimalisir yang namanya ketegangan ya. Dimanapun, baik di tempat usaha, di jalanan, ketika Bapak berinteraksi dengan yang lain, di keluarga, di tempat kerja, dan seterusnya. Karena kita tidak ingin punya banyak lawan. 1000 kawan masih kurang, 1 lawan kebanyakan. Wallahu a'lam. Cek. Nah Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada satu lagi mungkin yang mau ditanyain Ustadz. Ketika setelah keluar hijrah Ustadz, otomatis kita tuh kadang-kadang kan kita mengambil pekerjaan halal, memang yang halal aja, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan passion kita gitu ya. Kadang-kadang mengerjakannya pun juga mungkin ya nggak se-passionable kayak yang dulunya gitu ya, dan banyak tekanan juga pastinya akan datang. Dan kadang-kadang karena itu pun juga membawa ke ibadah juga menjadi futur gitu ya, karena kitanya down, nggak passion, terus jadi ya ke bawah juga gitu. Kira-kira tips apa Ustadz buat kita supaya yang baru hijrah nih ya, supaya oke lah kita nggak bekerja di tempat yang kita suka, tapi insya Allah dengan itu kita bisa tetap semangat mengerjakannya dan juga beribadah. Jadi tadi juga mungkin supaya tidak baper gitu Ustadz. Baik, kadang mungkin kita sendiri juga bingung, passion saya itu apa sih? Kalau Mas Uki passionnya apa Mas? Kalau sekarang Ustadz? Sebelum dan setelah hijrah. Oke. Kalau sebelum hijrah sih dulu memang sukanya main musik Ustadz. Gitu, karena memang dari hobi, apalagi ya mungkin kalau hobi itu bisa menghasilkan uang, seolah-olah nggak kayak bekerja gitu Ustadz. Gitu. Hobi yang sambil bekerja. Jadi hobi yang sangat bisa menikmati ya. Betul Ustadz. Kemudian setelah itu keluar bingung mau ngapain. Ana waktu itu masih ngerjain baju, tapi jujur tadi nggak passion ya, nggak suka, tapi dipaksa untuk belajar juga. Memang pasti beda dari sisi ketertarikannya gitu. Berarti sampai sekarang belum menemukan passion baru? Ada, tapi bukan dalam bidang bisnis Ustaz. Saya mau tanya, secara psikologi mungkin nggak passion itu berganti? Bisa ya. Sebagaimana mungkin
Istri mungkin Ustaz. Enggak bercanda. Maksudnya gimana? Enggak jadi. Enggak jadi. Aduh, nanti kena lagi. Mau diseriusin? Enggak bercanda. Maksudnya ya tadi Ustaz. Ya passion memang bisa dibentuk Ustaz. Yeah. Tapi sebagaimana dikatakan istri pertama selalu yang terbaik, insya Allah. Passion pertama berarti selalu yang Iya, terbaik. Ustaz. Susah untuk melepas itu. Alhamdulillah bisa melepaskan, cuma maksudnya yang kita kalau mau membandingkan passionnya gitu Ustaz ya, pasti ibaratnya yang pertama itu selalu ada, itu walaupun itu dosa itu, kita udah tahu itu dosa, dan mungkin itulah yang diganggu syaitan terhadap kita ya, tapi ketika kita mengerjakan sesuatu yang baru, mungkin juga passion itu kan karena terbentuk karena kita sudah melakukannya berpuluhan tahun gitu ya, sedangkan yang baru ini mungkin baru 2 atau 3 tahun memang butuh proses yang lebih lama lagi gitu. Nah kadang-kadang sebagaimana orang bingung, di sini bukan ya pekerjaan saya, atau mungkin nyoba ganti yang ini, karena pada ketika kita keluar hijrah kita mencari pekerjaan baru terus kita ngerasa kayaknya bukan di sini, pindah ke sini bukan di sini, akhirnya malah berantakan semuanya karena ngerasa itu bukan passion kita pindah dari satu tempat lain malah akhirnya malah berantakan gitu Ustaz. Baik, sebelumnya saya coba kutipkan dulu ya, ada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam buku beliau Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Ada kajian tentang apakah pekerjaan yang paling baik bagi muslim. Jadi kalau bicara halal ya semuanya halal, tapi halal itu kan tidak satu tingkatan, sehingga kalau bicara halal yang terbaik itu kira-kira kayak apa? Ulama ternyata beda pendapat. Ada yang menyebutkan pekerjaan yang terbaik bagi muslim itu bertani, Pak. Ini kalau nggak salah pendapat Al-Mawardi. Alasan Al-Mawardi ulama Syafi'i ya. Alasan Al-Mawardi kenapa bertani itu pekerjaan terbaik? Karena orang yang bertani itu selalu tawakal. Dia nanam bibit, dia kasih pupuk atau apa, kan nggak ditungguin di situ kan? Pulang nggak petani ini? Pulang. Sehingga dia tidak tidur di sawah, tapi dia tidur di rumah, tawakal ala Allah. Sampai kemudian hasilnya ada. Baik, maka dia bekerja sambil ibadah tawakal. Itulah petani. Maka ada sisi manfaat tambahan berupa pahala tawakal di saat dia berpenghasilan. Yang kedua, sumber pendapatan terbaik bagi muslim adalah jihad alias ghanimah. Kenapa ghanimah? Karena itu sumber pendapatan yang dipilihkan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku dipilihkan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku, alias apa? Ghanimah. Sehingga pendapatan terbaik adalah ghanimah. Ini seingat saya pendapatnya Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang ketiga, sumber pendapatan yang terbaik adalah yang paling sesuai passion. Nah, yang menggunakan istilah ini itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab Tafsir As-Sa'di. Sehingga beliau menyebutkan kalau bisa disebut pekerjaan yang terbaik, beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang pintar di bidang A, dia ahli di bidang A, yang terbaik di bagian itu. Yang di bagian B, ahli di bidang itu, ya itulah pekerjaan yang terbaik. Dan ternyata apa yang beliau sampaikan ini pernah diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Ini kitab yang khusus membahas tentang masalah fikih bayi, anak yang baru lahir. Ada tentang akikah, ada tentang tahnik dan seterusnya. Nah, dalam Tuhfatul Maudud, Ibnu Qayyim menyampaikan orang tua itu hendaknya berusaha untuk memahami karakter masing-masing anak, agar nanti bisa disalurkan kira-kira anak ini mau diproyeksikan jadi apa. Lalu kata beliau disebutkan beberapa contoh. Kalau memang anak itu punya hafalan yang bagus, punya kemampuan belajar yang baik, maka dia layak untuk diarahkan ke belajar agama, fokus. Danai dia untuk itu. Fa innahu, kata beliau, fa innahu makhlukun lah. Berarti dia tercipta untuk itu. Kalau dia punya keahlian dalam bidang memproduksi sesuatu, bisan'ah,
dia punya keahlian dalam karya tangan, maka orang tua dukung dia ke arah sana. Fa innahu makhlukun lah, dia tercipta untuk itu. Jadi Allah ciptakan kita punya fungsi yang kita sendiri nggak tahu detail seperti apa itu, kecuali melalui proses mencari. Dan itu bisa dididik dari kecil. Orang tua yang sudah bersamai anak selama bertahun-tahun, kira-kira dia bisa menilai, ini yang cocok untuk anak saya apa, gitu. Oleh karena itu, Anda berinteraksi dengan diri Anda sendiri selama berapa lama? Bapak, berinteraksi dengan diri Bapak sendiri sudah berapa lama? Sudah lupa? Usianya dipotong masa kanak-kanak aja. Berinteraksi dengan diri Bapak sendiri sudah berapa lama? Sejak SD. Berarti sebelum SD belum berinteraksi. Belum hidup. Baik. Kita mulai menyadari aktivitas kita sejak usia kapan? Iya, 4 tahun? 5 tahun ya. Atau 5 tahun? Atau 10 tahun? 4 tahun. Anak 4 tahun ditanya, kamu pengen jadi apa? Bingung dia. Belum. Dia belum bisa memahami cita-cita itu apa yang terbaik untuk hidup saya, begitu ya. Maka dia belum bisa mengarahkan dirinya sendiri. Nah, kita proses pencarian itu lama sekali kan. Dari SMP, nyari komunitas, SMA juga begitu, kuliah juga sama, nggak nemu-nemu sampai anaknya 5. Masya Allah. Itu kira-kira yang salah yang mana? Nah, saya kira mungkin ini masalah perhatian saja ya. Iya. Jadi bahasa kuncinya adalah kamu yang lagi hijrah, temukan passionmu yang baru, yang mungkin kamu belum tahu, dan dari situ sah-sah saja ketika kau trial and error. Kayaknya di sini nggak cocok, di sini nggak cocok. Yeah. Pada satu titik tertentu itu cocok. Allah ciptakan dia untuk itu. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman juga ya yang baru hijrah atau mungkin keluar dari pekerjaan lama, ya tadi kita butuh waktu yang lama untuk menemukan interaksi dengan diri sendiri dan gak ada orang tua yang untuk melihat kita kemampuannya apa. Bisa jadi juga Ustaz, mungkin sampai kita mati kita nggak menemukan bahwa passion kita itu apa. Sampai mati dia susah itu memungkinkan juga seperti itu ya. Ada orang yang bilang ini Ustadz kesasar ya. Dari belajar teknik tiba-tiba ngisi masalah muamalah itu. Itu nyasar atau gimana itu kira-kira? Atau kembali ke jalan yang benar? Jalan benar. Dulu sebagian sahabat itu pekerjaan yang beliau geluti selama bertahun-tahun bermasalah. Ada salah satu keluarga Nabi SAW yang profesinya rentenir. Bisa disebutkan namanya? Keluarga Nabi SAW yang profesinya rentenir. Ada yang bisa? Ada hadiah nggak? Ada hadiah Ustaz? Ada hadiah. Insyaallah. Udah disiapin di depan ini. Sudah ada di sana. Ada dapat kaos insyaallah. Siapa nama keluarga Nabi SAW yang sebelum, bahkan bukan cuma sebelum masuk Islam, dia sudah masuk Islam pun masih berlanjut, yang profesinya rentenir? Pas. Hah? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas itu rentenir. Sehingga saat haji wada, pada waktu Nabi SAW ceramah di Arafah, menyebutkan beberapa budaya jahiliyah yang harus hilang. Beliau sebutkan satu-satu, salah satunya riba. Dan beliau mengatakan, wa awwalu riba adauhu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang aku hapuskan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga beliau hapuskan budaya jahiliyah, pelaku kalau dari keluarga pertama yang dihilangkan. Makanya siapapun yang punya utang dari Abbas, kembalikannya dalam nilai yang sama. Tidak boleh ada lebih. Dan itu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW. Terus setelah itu Abbas berganti apa profesinya? Padahal dulunya sumber pendapatannya dari ngutangi orang, dapat bunga, ngutangi lagi dapat bunga. Beliau beralih jadi pedagang. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka mereka switch ke passion yang baru itu nggak lama. Jadi
seolah-olah, Masya Allah, kesiapan sahabat menghadapi tantangan hidup itu lebih kuat. Begitu ibarat kapal, Pak, ya, ketika nabrak gunungan es, dia langsung bisa balik arah, dan ketika balik arah dia cocok di situ. Ya, mungkin pertama kita perlu uji kekuatan tawakal kepada Allah. Yang kedua, semangat untuk mencari yang halal akan menghasilkan buah, bahwa ketika orang ini berusaha mengambil yang terbaik, dia meninggalkan yang buruk, Allah akan gantikan dengan yang terbaik insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman, mungkin sekarang Ustaz waktunya tanya jawab. Siapa tahu ada yang mau nanya langsung, silakan angkat tangan saja. Kalau ada mic dari panitia, silakan kepada yang ini aja dulu. Yang pertama tadi. Atau sebutkan nama. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kesempatannya Ustaz. Nama saya Salim dari Bogor. Mau bertanya, saya adalah karyawan swasta, tapi saya ingin merintis usaha gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya itu, ilmu syari apa sih yang harus saya pelajari sebelum saya terjun ke sana gitu? Karena misalnya kita tahu kalau misalnya riba, goror dan kezaliman itu tidak boleh. Cuma urutannya yang tepat itu seperti apa Ustadz misalnya? Supaya misalnya kita aman gitu ketika terjun berbisnis gitu misalnya contoh. Makasih Ustadz. Jadi mungkin maksud Bapak belajar berkurikulum. Urutannya mulai dari mana? Iya betul Ustadz. Ya kalau boleh spill sedikit Pak, mungkin nanti bisa buka sekolahanb.com. Betul. Ini boleh nggak iklan tebel-tebel kayak boleh gitu? Ustaz, tahun dalam kebaikan. Saya membuat kurikulum tentang belajar muamalah mulai dari nol. Ya walaupun tidak sampai pada tingkatan expert, minimal kan begini, ada ilmu muamalah yang orang muslim nggak boleh nggak tahu, ilmu wajib lah. Minimal ya. Dan itu saya bikin jadi sekolah muamalah ANB. Kalau webnya sekolahanb.com. Ya terlepas dari adanya khilaf dalam 1-2 masalah antar sama asatidzah, tapi materi yang pokok tetap harus tahu. Sehingga kalau Bapak tadi sudah menyebut, saya sudah tahu riba, sudah tahu goror, mungkin tahu global. Bagaimana dengan rinciannya? Barangkali agak sedikit sulit untuk diperiksa, kecuali dengan tahu banyak kasus. Nah nanti di forum belajar itu kami sediakan studi kasus, baik melalui forum Zoom maupun yang platform online, sehingga jamaah bisa menyimak secara bertahap plus kasus yang dialami. Ya mungkin itu solusinya Pak. Saya belum punya solusi yang lain ya. Masya Allah Ustadz, yang paling gampang itu ya. Atau misalnya gini, Anda nggak harus ikut, nggak apa-apa ya, tapi lihat aja di web itu akan ada kurikulum itu, materinya dari mulai materi pertama sampai terakhir. Bapak catati saja itu, nyateti nggak usah bayar Pak. Ustadz, melanjutkan dari pertanyaan beliau, banyak juga sekarang teman-teman tuh yang tadi kasusnya, saya udah tahu ini haram, saya sudah tahu ini nggak boleh, tapi saya belum bisa meninggalkannya. Orang seperti itu gimana Ustadz? Sampai batas kapan? Dan kalau beliau qadarullah wafat di atas itu tuh gimana? Apakah ada udzur atau gimana kalau seperti itu? Ya pertanyaannya, pertimbangannya apa dia nggak bisa meninggalkan? Rata-rata pasti ekonomi. Kalau saya keluar tadi Ustadz, mungkin imannya belum kuat, tawakalnya belum kuat, penjajahan, tapi intinya yang saya lihat kasusnya pasti di ekonomi. Nanti anak saya makan apa? Nah, kayak gitu biasanya rata-rata tuh. Ya, posisinya adalah karena ketakutan, sumber pendapatan apa yang baru yang bisa menggantikan ya. Betul. Intinya kan di situ. Ya berangkat dari masalah akidah. Jadi keberanian orang untuk hijrah dan tidak, itu salah satu faktor penentunya adalah keyakinan. Kalau dia punya akidah yang kuat, jadi kalau ketemu orang seperti ini, saya belum siap, ya berarti kamu belajar akidah, biar kamu lebih siap. Berarti ANB-nya yang akademi Ustaz ya, bukan hanya muamalah ya semuanya. Kalau mau akidah. Cari akidah ya, ANB Akademi ada kajian itu. Dan ada banyak kajian saya tentang masalah akidah yang mungkin bisa diikuti. Ustaz. Tapi intinya, kita sampaikan kepada yang bersangkutan, amankan dirimu di yaumil qiyamah. Bapak nggak kasihan kalau nanti apa yang sekarang Bapak perjuangkan dengan capek itu ternyata jadi sumber masalah ketika menghadap Allah.
Kerja itu capek nggak Pak? Hah? Capek ya? Dan karena dia tahu batinnya berontak, maka saat dia kerja lelah fisik, batinnya berontak, lelah batin. Dia mungkin tekanan, saya tahu ini nggak boleh, tapi gimana, saya mau meninggalkan, saya belum sanggup. Tekanan itu. Dan lelah yang dia dapatkan itu, yang dia lakukan, kemudian dia dapat hasil, ternyata menjadi sumber musibah besok di hari kiamat. Dia akan celaka 2 kali ya. Dia celaka 2 kali. Maka kasihanilah dirinya. Jadi kita ingatkan dalam rangka untuk memberitahu, kasihani kamu besok di yaumil kiamat. Ada lagi mau bertanya? Panitia silakan dipilih aja yang mana aja. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Yuda dari Bogor. Izin bertanya, mungkin ini terkait tentang pekerjaan Ustadz. Sebagai mahasiswa semester akhir sekarang, semester 8, mungkin sering sekali kita berpikir kedepannya akan bekerja seperti apa Ustadz. Sehingga hal ini menyebabkan mungkin banyak di antara kita mahasiswa yang overthinking Ustadz. Nah, pertanyaannya adalah, apakah overthinking seperti ini itu terkait tentang pekerjaan kedepannya, apakah ini tanda lemahnya tauhid seorang, atau ini hal yang lumrah dan fitrah Ustadz, kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia mengkhawatirkan pekerjaan kedepannya Ustadz? Mungkin seperti itu, sekian. Overthinking saat masih kuliah ya? Iya Ustadz, untuk pekerjaan. Pernah nggak kepikiran kayaknya saya madesu gitu? Masa depan suram gitu? Enggak? Kadang-kadang Ustadz. Kadang-kadang. Ya mungkin yang Anda alami sama seperti yang pernah saya alami Pak. Jadi ya alhamdulillah lulus dari UGM, saya sempat kerja di kampus ya. Jadi instruktur di lab analisis radioaktivitas, bantu beberapa kawan yang mau menyelesaikan ujian akhir untuk praktikum di lab itu. Karena kan harus ada pengawasan sebab kita berinteraksi dengan zat-zat radioaktif. Habis itu bingung saya. Ini ngapain di sini? Akhirnya ketika kita bingung, ya mungkin sama seperti perasaan beliau. Resah, kira-kira nanti setelah ini saya mau ngapain? Apakah saya akan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai passion ataukah tidak? Di saat yang sama, sebagian teman sudah nikah, wah itu mah jadi beban pikiran bertambah. Terus kapan kamu nikah sementara usia kamu terus berjalan? Nah, dan kita berpikir dari sisi sumber pendapatan. Ya alhamdulillah, tawakal Allah. Kata kunci tawakal ini memang ringkas, tapi dalam prakteknya berat. Dan untuk mengatasi overthinking itu kan intinya gini Pak. Apa yang Anda hadapi jangan sampai jadi beban pikiran kan. Karena beban pikiran itu masalah kedua. Sudah masuk masalah pertama, dia pengangguran, masuk masalah kedua, ketakutan dengan nasib dia di dunia. Akhirnya jadi beban pikiran. Dan betapa banyak mahasiswa yang kadang stres. Nah, salah satu di antara fenomenanya adalah kalau mau pulang takut dianggap pengangguran oleh tetangga, nggak nyaman. Ketika orang lihat dia sudah lulus, nganggur, sekarang pulang di rumah. Buat apa itu ijazah S1? Daftarlah S2. Jadinya Anda tahu kira-kira latar belakang S2? Hah? Untuk menutupi status pengangguran terselubung. Dan itu ternyata banyak itu. Fenomena orang S2 di posisi dia nggak begitu serius belajar. Bukan karena punya keinginan untuk jadi dosen atau mau serius mengembangkan ilmunya, tapi hanya S1 nganggur, nggak kerja, orang tua masih punya kecukupan dana, terus nyambung S2. Nemu orang kayak gitu Pak? Ya makanya saya kalau kenalan sama orang, sekarang di mana? Saya lagi S2. Saya langsung overthinking. Dalam kurung suudon. Ini pasti pengangguran terselubung. Wallahu a'lam. Masya Allah. Oh itu ada angkat tangan di belakang ibu sampai. Fadol mungkin buat di bagian. Baik, boleh dikasihkan. Iya, mungkin akhwat Fadol. Kayaknya darurat banget nih Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ada pertanyaan Ustadz. Jadi saya itu ex pegawai di plat merah gitu. Nah, saya waktu itu mundur karena banyak yang mau nyuap gitu. Nah, pegawai di mana tadi? di plat merah Pak, Ustadz. Plat merah. Oh, plat merah. Oke. Baik. Mundur karena banyak banget yang suap seperti itu. Nah, ketika saya mundur, terus saya buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri tapi masih di bidang yang sama. Karena itu passion saya dari SMP bahkan gitu. Ini di bidang perteknikan gitu Ustadz. Nah, saya suka dapat project itu baik dari kantor swasta atau dari plat merah juga. Nah, kalau di perusahaan swasta itu kita mah masukin tender aja gitu ya. Jadi nggak perlu ada nyuap-nyuap lain itu tidak. Nah, kalau di plat merah itu sangat biasa hal-hal seperti itu. Nah, suatu ketika saya beberapa kali dapat info dari teman, ini ada kerjaan gitu kan, kamu mau ikutan nggak gitu. Nah, teman-teman itu tahu kalau saya nggak mau ikutan kalau saya harus menyuap-nyuap orang dalam sana, seperti itu. Nah, ada beberapa teman yang cuma nawarin gini Ustadz, kamu mau ini ada info kerjaan, kamu mau ambil atau tidak gitu. Nah, kalau mau ambil ikut aja gitu. Dia enggak minta persenan 5%, sekian persen kalau menang. Tapi saya tahu gitu, sebenarnya dia tuh pingin gitu. Nah, kalau misalnya saya menang tender itu, terus saya ngasih fee ke orang yang ngasih info itu tanpa dia minta Ustadz. Sebagai terima kasih aja itu gimana? Dia ini orang dalam atau orang luar? Orang dalam kantor itu. Orang dalam. Nah, iya betul. Dia nggak minta sama sekali? Enggak. Cuma tahu aja gitu, dia sebenarnya minta gitu. Iya. Minta kalau menang. Dilihat dari roman mukanya kayaknya dia minta. Enggak minta. Iya Ustaz. Ya ini ada jawaban pendek dan jawaban panjang. Jawaban pendeknya haram. Jawaban panjangnya haram. Beres Ustaz ya. Speser pun enggak boleh. Orang karyawan atau aparat baik instansi swasta maupun pemerintah, walaupun dia nggak minta sama sekali, dikasih aja nggak boleh. Sudah? Apalagi minta, apalagi ada isyarat. Jadi gratifikasi itu dalam bahasa kita nyebutnya gulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang membawa harta gulul, dia akan bawa itu harta gulul besok di hari kiamat. Sehingga hadiah untuk para karyawan yang dikatakan Nabi SAW hadayal ummal gululun, hadiah untuk para karyawan itu gulul, haram baik yang memberi maupun yang menerima. Jadi kalau ibu menemukan informasi seperti itu, ini nggak ada sama sekali, alhamdulillah ibu boleh ambil proyek itu. Nah, selesai proyek kok dia ada isyarat seperti minta, sampaikan, andaikan tidak haram kamu saya kasih, mau gak kamu dengan harta haram ini? Baik. Harus berani ya Ustaz sekarang ya. Kalau saya juga pernah merasa hutang jasa ya kepada beberapa aparat pemerintah yang pernah bantu saya untuk ngurusi A, ngurusi B, ngurusi. Tapi andaikan ini nggak haram tak kasih dia. Cuman karena haram ya, mohon maaf. Reaksinya gimana kalau digituin Ustaz? Ya saya nggak ngomong. Oh kirain ngomong Ustaz. Andaikan nggak haram mau saya kasih. Iya. Cuman nggak ngomong ke beliau. Cuman terima kasih saja. Kita doakan semoga usianya barokah ya. Barokah, insyaallah. Kirain kayak yang pertama gitu, kayak ke bos kita harus berani ngomong itu Ustaz, insyaallah. Her, ada lagi yang mau bertanya? Ada Ustaz. Ana Ustaz izin bertanya Ustaz. Ana Ida Umu Fayat datang dari Pandeglang Banten. Sebentar. Ustaz ini juga belum siap, pasang telinga dulu. Pelan-pelan Ibu sebentar. Sebutkan nama, silakan Bu. Oh iya. Nama saya Ida Umu Fayat, domisili Pandeglang Banten. Ya. Jauh nih Ustaz dari Pandeglang. Lebih jauh Jogja ya. Ngejar sampai sini ya. Baik, selanjutnya. Gini Ustaz, pertama pertanyaan Ana kan usaha ya Ustaz ya. Nah ada langganan tukang kredit biasa belanja kan lewat WA. Barang ini harga berapa sekian gitu. Udah harganya udah deal ya Ustaz ya. Terus dia transfer ke Ana kan. Barang anak kirim. Terus dia bilang gini, nanti di notanya tolong dibikinin ya harganya dia bikin 100 gitu Ustaz. Hukumnya gimana tuh Ustaz? Yang kedua. Di notanya
Di notanya dilebihin karena dia kan emang biasa buat jualan Ustadz. Di notanya dilebihin. Nah, nanti kelebihannya itu untuk siapa? Kelebihannya itu untuk dia yang menjual ke customernya Ustadz. Jadi dia menjual ke customernya dilebihin 100 gitu. Dia kan belanja ke anaknya cash gitu Ustadz. Oh, dia bukan karyawan perusahaan bukan ya? Bukan, personal. Perseorangan, setelah beli dari Anda nanti dijual kembali ke customer. Ya. Ya, tapi ditunjukkan nota dari Anda. Ya. Oh gitu. Baik, selanjutnya. Yang kedua, Ana punya toko, semua merek elektronik kan Ana jual, tapi nggak semua produk Ana jual. Kayak misalnya AC setengah PK, 1 PK Ana jual, yang 2 PK, 5 PK kan Ana nggak jual. Jadi tinggal lihatnya di katalog doang Ustadz. Hukumnya kayak gitu gimana Ustadz? Paling kalau orang itu udah oke, nanti Ana ngambilin ke gudang gitu. Jadi kita belum memiliki barangnya Ustadz. Tapi Ana minta sama dia itu DP dulu, takutnya kalau nggak jadi kan riskan ya. Kalau nggak jadi kan AC 2 PK, 5 PK lumayan harganya Ustadz. Nah yang ketiga, kalau ada biasanya tuh ada di oknum-oknum pemerintah kalau beli barang ke Ana tuh Ustadz ya, dia minta nota kosong nanti minta stempel. Terus Ana bilang gini, ini nanti harganya di markup enggak gitu kan? Nanti nanya, enggak Bu, soalnya ini kan buat apa tuh namanya, buat pajak gitu. Itu hukumnya gimana Ustadz? Baik, Masya Allah ya. Ada 3 pertanyaan nih Ustadz ya. Memang kadang kita ingin berusaha untuk membersihkan dari segala yang haram. Posisi beliau kan sebenarnya sudah benar ya. Kerja jualan benda yang mubah, barang-barang elektronik. Itu sudah bagus sekali. Tapi kenyataannya ketika berinteraksi dengan yang lain masih banyak kayak minta nota kosong, ngisi data yang tidak sesuai asli dan seterusnya. Dan itu semuanya berbahaya. Pertama untuk ngisi data yang tidak sesuai asli. Transaksinya anggaplah 90.000. Anda diminta nulis, kita tulis di situ harga 100. Tapi padahal transaksinya 90. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa itu namanya? Hah? Kita sepakatkan bohong ya. Bohong ya. Bohong. Bohong itu boleh kalau pas perang. Lah Anda sedang perang apa? Perang dagang. Perang dagang katanya ya. Jadi kalau Anda nipu Israel gitu silahkan. Tapi ini kita tidak sedang dalam kondisi tegang, dalam kondisi aman, tidak ada masalah apapun. Tiba-tiba kita berbohong. Ya ini, ya saya boleh sebut bohong dan bohong nggak boleh. Ya. Termasuk juga untuk nota kosong tadi. Kalau sampai ada peluang itu akan disalahgunakan. Sehingga misalnya Anda ngasih nota kosong berstempel kan? Si penerima nota ini adalah karyawan. Si penerima nota ini karyawan. Mungkin nggak bisa dia selewengkan. Harganya 100, dia tulis 200. Sehingga kantor mengeluarkan uang 200, yang 100 dipakai membayar alat ke toko ibu, yang 100 masuk kantong pribadi. Berarti kan karena kerjasama dengan kita, dia berbuat maksiat. Allah melarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam praktek dosa dan tindak melampaui batas. Tapi Pak, kalau nggak kayak gitu konsumen saya nggak mau. Justru itu edukasi dimulai dari kapan? Kalau kita selalu memberikan toleransi orang mau berbuat maksiat, adalah nggak apa-apa sesekali tapi 100 kali. Sesekali untuk hari ini, sesekali untuk besok. Terus sampai kapan edukasi yang anti kebocoran dana seperti ini harus kita mulai? Kapan mau dimulai Pak? Apakah 100 tahun lagi? Indonesia di umur 180? Baru kita akan bersihkan semua budaya-budaya manipulasi kayak gini? Atau dimulai dari sekarang? Kalau kita sepakat, saya benci aneka manipulasi, ya harusnya kita kerjasama dong. Sehingga dari mulai yang paling kelas bawah sampai yang atas-atasnya, mari bareng-bareng kerjasama menuju Indonesia 80 tahun. 80 tahun kan? Ya, logonya sudah tahu? Nggak ada logo baru ya? Baik, sehingga di posisi itu cobalah kita berani menolak. Mohon maaf Pak, kami tak mau melayani seperti ini. Mungkin dia memaksa. Sampai kapan Bapak mau berubah?
orang bermaksiat itu bisa jadi lebih galak daripada orang berbuat baik. Dan rata-rata ahli maksiat itu galak-galak. Karena kebaikan itu diiringi dengan rahmat. Tapi kemaksiatan diiringi dengan aneka masalah dan seterusnya. Kebencian. Maka mungkin perlu sedikit kita tertibkan. Mohon maaf, saya nggak mau menerima yang kayak gini. Nota 100 tulis 100. Transaksi 90 tulis 90. Tidak ada kelebihan. Karena manipulasi. Baik. Anda mungkin akan beresiko kehilangan sebagian pelanggan. Tapi milih mana ya? Rajin berdusta atau mempertahankan pelanggan? Milih mempertahankan pelanggan. Ya. Enggak lah Ustadz. Kan Ana udah bilang gini Ustadz ya. Ya. Sebentar ya Ustadz ya. Gini, ibu nanti misalnya ibu bapak gitu ya, ini nanti bohong nggak, nanti di markup tinggi nggak? Enggak, emang itu memang pajak katanya Ustadz, pajak dari sekolah emang masih mengeluarkan pajak gitu Ustadz. Terus aku bilang gini, aku berlepas diri ya ibu, kalau ibu kayak begini bohong, aku berlepas diri, aku nggak mau tolong menolong dalam berbuat dosa. Aku bilang gitu Ustadz, gimana tuh hukumnya? Ya kalau memang konsekuensi resminya harus ada pajak, itu kan sudah diperhitungkan oleh dia dari awal. Transaksi ini kena pajak. Ya itu tanggung jawab siapa? Ya yang beli. Tanggung jawab konsumen kan? Iya. Kenapa kita harus memberikan layanan kepada dia yang nggak benar, sementara yang menikmati konsumen? Intinya gini, saya tidak mau ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Iya. Sehingga ibu pastikan tertulis di situ sesuai real. Oh agar jadi tidak. kita mesti tahu pajaknya berapa kan udah tahu ya Ustadz ya gitu Ya ya? misalnya pajaknya berapa? Misalnya dia sebut 10%. Baik, saya kasih diskon itu untuk bayari pajak. Tertulis di situ sesuai dengan harga, ini untuk pajak. Kalau ibu bersedia kayak gitu ya. Atau dinaikin harganya sehingga separuh pajak dia, separuh pajak ibu yang nanggung. Kalau mau seperti itu silahkan. Tapi yang tertulis di nota sesuai transaksi real. Baik Ustadz. Nah untuk yang kedua tadi, Anda membeli dalam atau Anda menjual pada posisi belum memiliki barang, ini prinsipnya tidak boleh. Nabi SAW ngasih peringatan, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Dan ini kaidah baku dalam masalah muamalah. Terlebih lagi ketika ibu nerima DP, nanti jadinya kalik bil kalik. Kalik bil kalik itu terjadi adalah ketika transaksi penjual tidak punya barang, dia sudah berakad, terus nerima pembayaran tidak tunai pada posisi penjual bukan produsen. Jual beli seperti ini namanya kalik bil kalik, dan kalik bil kalik ulama sepakat haram. Nah, sebagai solusi DP yang diterima itu jadikan sebagai uang titipan. Dijadikan sebagai uang titipan. Baik, sudah saya terima uang titipannya, kami tahan dulu, nanti kalau barangnya sudah ada akan saya info. Setelah ibu melakukan pengadaan, diinfo ulang ke calon konsumen tadi, jadi beli atau tidak, harga sekian. Kalau jadi beli, titipan tadi bisa dipakai sebagai pembayaran. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena sesi kita udah mau habis. Ini pertanyaan terakhir dari Ikhwan. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya lagi. Terakhir, tafadhol tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Tri dari Jakarta. Saya statusnya bekerja di pegawai swasta, di perusahaan swasta sebagai purchasing. Kemudian saya punya pekerjaan sampingan sebagai broker juga. Nah, pada suatu saat itu saya bertemu dengan perusahaan A sebagai broker. Kemudian perusahaan A ini memberikan saya target untuk menghubungkan perusahaan A agar bisa berbisnis dengan perusahaan B. Saat itu perusahaan A memberikan uang saya di awal gitu, sudah memberikan uang. Ini uang awal lah ibaratnya sebagai memulai bisnis broker. Setelah itu selagi saya berproses agar bisa menghubungkan ke B, ternyata perusahaan A udah connect duluan ke perusahaan B tanpa lewat saya. Nah, ini status uangnya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngasih uang itu perusahaan apa? A atau B? Perusahaan A. Perusahaan A. Iya. Tapi sebelum Anda bekerja, ternyata mereka sudah terhubung dengan terhubung, perusahaan. Iya. Sudah melakukan transaksi. Transaksi sudah. Anda tinggal laporkan ke A.
kami atau terus terang saja, saya belum melakukan apa-apa, tapi ini sudah berlangsung, gimana? Uangnya nggak usah dikembalikan kan? Nggak gitu kan? Jadi men-setting jawabannya. Siap Ustaz. Kalau sekiranya perusahaan A ridho, udah lah nggak apa-apa, bawa aja. Karena bagi mereka kan yang penting udah berhasil. Kalau kemudian mereka sudah ridho dengan nilai itu, silakan Bapak pertahankan jadi milik pribadi. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk tadi yang bertanya nanti setelah acara bisa ambil di panitia karena ada hadiah. Baik, Ustadz, ada info dulu sebentar bahwa nanti setelah acara ikhwan dulu yang keluar dan jangan kemana-mana, nanti setelah ini akan ada podcast juga dari Quiet Room dan Astara yang dikhususkan khusus buat akhwat, jadi ikhwan dulu yang keluar. Baik Ustadz, alhamdulillah waktunya sekarang sudah habis Ustadz. Namun jangan kemana-mana dulu, ini nasihat yang terakhir dari Ustadz. Kembali ke topik tadi Ustadz, rezeki nggak pernah salah alamat. Mungkin sebagai penutup Ustadz bisa kasih kita nasihat untuk senantiasa istiqomah di atas syariat Islam, kemanapun kita pergi bekerja selalu di atas jalan yang lurus. Bagaimana Ustadz? Allah menguji kita dengan dua hal, ujian takdir dan ujian syariat. Ujian takdir, semua kondisi yang menurut Anda tidak enak, itulah ujian takdir. Ujian takdir menuntut kita untuk ridho, sabar, dan itulah ibadah kita terhadap ujian takdir. Dan ada ujian yang kedua, yaitu ujian syariat, yang menuntut kita untuk taat. Jangan sampai ujian takdir menyebabkan kita jadi gagal untuk taat kepada syariat. Dan banyak orang yang seperti itu, sehingga dia sudah gagal ujian takdir, nggak sabar dia. Dengan aneka alasan yang ada, dia mungkin mengeluh, dia mungkin banyak hal yang dia ucapkan yang menunjukkan dia nggak sabar. Terus setelah itu melanggar aturan syariat. Maka kalau sudah sampai di sini, dia gagal dua kali, gagal ujian takdir, gagal ujian syariat. Sehingga kalaupun terjadi ujian takdir, jangan sampai itu merambah pada kegagalan syariat. Bersabar dan bertahan, sehingga kalau ada penawaran yang nggak benar itu, saya nggak mau. Saya harus tetap taat kepada aturan syariat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ikhwan jangan lupa yang keluar duluan adalah ikhwan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat. Ustaz, jazakumullah khairan. Sampai ketemu di